Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang membangun rumah dengan cara murah ala-ala bedah rumah. Untuk teman-teman yang pengen punya rumah sendiri atau sudah bosen tinggal di pondok mertua indah atau ingin mencoba mandiri pisah dengan orang tua, mungkin teman-teman bisa mengikuti cara yang dipakai oleh tim bedah rumah. Cara yang dipakai mereka itu sebenarnya sangat bagus. Bisa kita contoh, bisa kita tiru. Yaitu dengan cara membangun rumah dengan konsep dan cara yang murah. Ya, mereka membangun rumah di acara bedah rumah itu dengan proses yang sangat cepat. Sekitar 2-3 hari mereka selesai, hasilnya bagus, dan tentunya sangat aman. Bagaimana cara mereka membangun? Mereka memang tidak memberikan informasi yang secara terbuka atau memberikan informasi secara vulgar tentang cara mereka membangun rumah tersebut. Tapi di sini kita akan mencoba mengulas cara-cara mereka membangun rumah sehingga mungkin di suatu saat nanti kita bisa menirunya. Di video ini saya akan mencoba mengulas secara global, secara umum tentang metode dan cara-cara mereka membangun rumah. Bagaimana kok bisa cepat, bagaimana kok bisa hasilnya begitu bagus. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dukung terus channel saya agar channel saya juga bisa terus berkembang. Pada proses pembangunan pertama, tim bedah rumah tidak menggunakan pondasi beton sebagai dasaran bangunan mereka atau konstruksi mereka. Mereka hanya menggunakan bata atau batako yang disusun itu sebagai dasaran untuk bangunan atau konstruksi mereka. Kenapa hanya menggunakan batako atau bata, tidak menggunakan pondasi utama? Karena jika menggunakan pondasi beton atau pondasi batu untuk yang galian, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Mereka hanya menggunakan bata atau batako sebagai pondasi dasar. Apakah aman? Kalau untuk masalah aman, apakah pondasi menggunakan batako atau bata merah itu aman? Menurut saya kalau untuk masalah keamanan mereka pasti sudah menghitungnya atau sudah memperhitungkannya. Tapi bangunan yang akan mereka gunakan atau konstruksi yang akan mereka pakai itu adalah konstruksi yang ringan. Jadi mereka tidak perlu menggunakan pondasi beton atau pondasi batu karena konstruksi yang akan dipakai atau konstruksi yang akan dibangun itu adalah konstruksi bangunan yang ringan. Karena mereka akan menggunakan bahan-bahan dan metode pengerjaan yang menggunakan konstruksi bukan konstruksi beton atau konstruksi bata. Mereka akan menggunakan konstruksi menggunakan dinding GRC, menggunakan rangka kayu atau menggunakan rangka baja ringan. Sehingga untuk pondasi yang akan digunakan menggunakan pondasi batako atau bata merah itu sudah cukup. Jadi untuk langkah awal mereka menggunakan pondasi atau batako atau bata merah sebagai pondasinya, bukan menggunakan batu pondasi atau pondasi beton. Oke. Untuk berikutnya rangka utama, biasanya kalau kita membangun rumah menggunakan rangka utama dari kolom besi lalu dicor. Nah, untuk tim bedah rumah ini mereka tidak menggunakan kolom besi dan pengecoran beton, tapi mereka menggunakan rangka kayu atau menggunakan tiang kayu atau menggunakan rangka baja ringan sebagai pengganti dari kolom beton tersebut. Tujuannya apa? Pertama adalah menghemat biaya, kedua proses pengerjaan. Kalau menggunakan kolom beton, proses pengerjaannya akan lama,
yaitu proses pengecoran, backcasting, pengecoran, itu akan memakan waktu yang lama. Kalau menggunakan rangka kayu atau menggunakan rangka baja ringan, proses pengerjaannya akan sangat cepat. Terutama untuk segi biaya akan menekan biaya sangat murah sekali. Untuk berikutnya, setelah pemasangan pondasi, setelah pemasangan rangka tiangnya, proses berikutnya adalah membuat rangka dindingnya. Ya, mereka menggunakan rangka dinding, bukan menggunakan batako atau bata merah sebagai dinding utamanya. Jadi mereka menggunakan rangka dari kayu atau dari baja ringan yang kemudian akan ditempel oleh silika board atau GRC board atau kalsi board. Itu sama aja. Walaupun di dalam video tim bedah rumah mereka ada beberapa yang disupport oleh produk dari A+. Jadi mereka menggunakan produk dari A+ untuk dinding, plafon, dan lainnya. Jadi setelah rangka itu dibuat, mereka menggunakan silika board atau GRC untuk sebagai pelapis dinding dalam dan dinding luarnya. Tujuannya agar pengerjaan yang pertama, pengerjaannya akan sangat cepat karena tidak perlu membuat dinding beton atau dinding bata, sehingga setelah selesai dibuat rangka mereka bisa langsung membuat dinding dari GRC tersebut. Apakah aman menggunakan dinding GRC? Tentunya aman, terutama jika rangka di dalam dinding tersebut bisa dibuat rapat, bisa dipakai ukuran 50-50 atau ukuran 1 meteran, itu sudah cukup kuat. Biasanya untuk dinding mereka menggunakan GRC dengan ketebalan 6 mili, itu yang direkomendasikan. Minimal menggunakan 6 mili sebagai pelapis dindingnya. Tapi jika teman-teman ingin menghemat biaya, bisa juga menggunakan GRC yang dengan ketebalan 4 mili. Itu juga sudah cukup bagus. Berikutnya, setelah proses pemasangan dinding, yaitu pembuatan rangka atap. Mereka menggunakan rangka atap, menggunakan rangka kayu, bisa juga kadang-kadang mereka menggunakan rangka atap, menggunakan rangka baja ringan. Dan sebagai atapnya mereka menggunakan asbes. Seringnya menggunakan asbes karena biar proses pengerjaannya cepat. Dan jika kita menggunakan asbes, rangka atapnya itu tidak perlu rapat, jadi bisa mengurangi biaya dan proses pemasangannya bisa cepat. Asbes juga bisa diganti menggunakan atap galvalum atau seng. Jadi tergantung dari teman-teman yang akan mengerjakan rumah, cocoknya mau pakai asbes atau menggunakan galvalum. Berikutnya, setelah proses pengerjaan atap selesai, baru proses finishing, yaitu pemasangan lantai dan plafon. Tentunya plafon yang dipakai juga menggunakan papan GRC. Dan interior yang mereka gunakan juga rata-rata interior yang baru. Tim bedah rumah, mereka tidak hanya menggunakan perencanaan atau metode pengerjaan yang cepat, mereka juga menggunakan perencanaan dalam pengerjaannya pun sangat bagus, yaitu dengan cara memilih orang-orang yang tepat dalam pengerjaannya, memilih orang-orang yang memang spesialis dalam pengerjaannya. Sebagai contoh, untuk pembuatan rangka utama mereka memang sudah mengkhususkan dikerjakan untuk orang tertentu. Dinding, plafon, lantai, interior, atap, itu semua dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda dengan kemampuan yang mereka miliki. Artinya setiap tim mengerjakan satu sisi, mereka memang sudah ahli dalam pengerjaan itu, sehingga ketika dalam proses pengerjaan mereka sudah tahu apa yang akan dikerjakan dan menghasilkan pekerjaan yang sangat baik dan sempurna. Itu adalah kombinasi antara perencanaan dan pengerjaan. Proses perencanaan yaitu membagi orang-orang yang akan mengerjakan bagian-bagiannya, dan pada proses pengerjaan mencari solusi bagaimana untuk mendapatkan hasil pengerjaan yang baik dengan
harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat. Teman-teman bisa mencoba meniru dari tim bedah rumah, bagaimana membuat rumah yang murah, cepat, tapi hasilnya pun sangat bagus. Saat ini dengan harga-harga yang cukup mahal, dengan tukang yang perharinya pun semakin mahal, kita bisa meniru metode-metode yang diberikan atau yang dikerjakan oleh tim bedah rumah agar kita bisa ikut membangun rumah dengan cara yang cepat, murah, dan hasilnya bagus. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua, jadi bayangan untuk teman-teman semua yang ingin membangun rumah dengan biaya yang cukup murah. Semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya, menambah informasi dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video sederhana ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel saya agar channel saya bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat, bisa sharing informasi yang bermanfaat, bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.